Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Riko. Saya Davina Kesya Pramita akan mempresentasikan mengenai akta yang saya buat, yaitu Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah. Saya akan mempresentasikan akta yang saya buat ini menggunakan sudut pandang saya selaku notaris Davina Kesya Pramita yang meresmikan akta ini. Saya membuat Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah dengan nomor 10. Akta ini dibuat dan diresmikan langsung di hadapan saya, Davina Kesya Pramita, Sarjana Hukum Magister Penotariatan, selaku notaris yang berkedudukan di Kota Surakarta. Penghadap menghadap dan menandatangani kesepakatan ini di kantor saya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembuatan akta ini dihadiri oleh saksi-saksi yang bertindak sebagai saksi akta. Pada hari tersebut, hadir menghadap kepada saya pihak pertama yaitu Tuan Priyadi, Sarjana Teknik. Berdasarkan dokumen identitas yang ditunjukkan kepada saya, beliau lahir di Surakarta pada tanggal 1 Januari 1990. Berkewarganegaraan Indonesia, bekerja di bidang perdagangan dan bertempat tinggal di Jalan Kabut nomor 101, Jabres, Jakarta. Tuan Priyadi menerangkan bahwa dalam melakukan tindakan hukum ini, beliau bertindak selaku Kepala Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa Layanan Syariah, Kantor Cabang Surakarta. Kapasitas beliau didasarkan pada surat keputusan pengurus tertanggal 19 Januari 2016 nomor 12 garis miring Div Ops garis miring F garis miring JSya garis miring 1 2016. Selain itu, Tuan Priyadi juga memperlihatkan kepada saya dua dokumen penting lainnya, yaitu Akta Kuasa nomor 6 dan nomor 7 tertanggal 12 Juni 2023. Kedua akta kuasa tersebut kebetulan dibuat di hadapan saya sendiri, di mana beliau bertindak selaku kuasa substitusi dari manajer pinjaman KSP dan pembiayaan syariah Kospin Jasa Syariah. Dengan demikian, saya menyatakan sah bahwa Tuan Priyadi bertindak untuk dan atas nama Kospin Jasa Syariah yang berkantor pusat di Jalan Slamet Riyadi nomor 10, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta. Lembaga ini tercatat memiliki badan hukum resmi nomor AHU 0010500 AH titik 1.29 titik tahun 2023 tertanggal 6 April 2023. Selanjutnya, turut menghadap pula kepada saya pihak kedua yaitu Tuan Baskara. Beliau adalah seorang warga negara Indonesia berprofesi sebagai wira swasta yang lahir di Surakarta tanggal 5 Januari 1990 dan bertempat tinggal di Jalan Pandawa, Mojosongo, Jabres, Surakarta. Tuan Baskara ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku pemohon fasilitas pembiayaan syariah dari pihak pertama. Saya telah memastikan dan menyatakan di dalam akta ini bahwa kedua penghadap tersebut telah saya kenal dengan baik. Para penghadap baik dalam kedudukannya masing-masing maupun untuk diri sendiri. Kemudian memberikan keterangan dan kesepakatan yang mereka buat di hadapan saya. Para penghadap menerangkan kepada saya diawali oleh adanya pemohon fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Tuan Baskara kepada pihak Kospin Jasa Syariah. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk membiayai Tuan Baskara dalam membeli komoditi atau barang tertentu dari pihak pemasok. Tuan Baskara memiliki rencana komersial untuk menjual kembali barang yang telah dibeli tersebut kepada pihak ketiga. Atas permohonan tersebut, pihak Kospin Jasa Syariah menyatakan persetujuannya untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dengan skema murabahah. Sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang saya tuangkan dalam akta ini, pihak koperasi membiayai pembelian barang dari pemasok, lalu kedua belah pihak sepakat menjualnya kembali kepada pihak ketiga. Penjualan tersebut didasarkan pada harga, syarat, dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak di dalam akta ini. Untuk mengenai aspek logistik, para penghadap bersepakat bahwa penerimaan barang dari pemasok akan dilakukan langsung oleh Tuan Baskara. Penyerahan barang di kemudian hari dari Tuan Baskara kepada pihak ketiga juga dilakukan secara langsung olehnya dengan syarat wajib atas sepengetahuan dan persetujuan Kospin Jasa Syariah. Sebagai notaris, saya juga mencantumkan landasan spiritual syariah di awal pasal perjanjian sesuai kesepakatan mereka. Landasan tersebut diambil dari ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 1.
mengenai kewajiban memenuhi akad, surat Al-Baqarah ayat 275 tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, serta surat An-Nisa ayat 29 mengenai perniagaan atas dasar suka sama suka. Baik pada pasal 1, para pihak menetapkan ketentuan pokok kesepakatan mereka. Objek pembiayaan yang disepakati secara tegas dan konsisten, baik pada pasal 1 huruf A maupun klausul pasal 2 akta ini, yaitu material bangunan. Nilai finansial dari transaksi ini dirinci dengan angka yang sangat spesifik. Pokok pembiayaan atau harga perolehan barang ditetapkan sebesar 100 juta rupiah. Margin keuntungan yang diambil oleh pihak koperasi disepakati sebesar 57.600.000. Dengan demikian, jumlah kewajiban total atau piutang murabahah yang mengikat Tuan Baskara untuk dilunasi adalah sebesar 157.600.000 rupiah. Mengenai waktunya, para pihak bersepakat di hadapan saya bahwa jangka waktu perjanjian pembiayaan ini berlaku selama 60 bulan. Kontrak pembiayaan ini resmi dimulai sejak tanggal pembuatan akta yaitu 14 Juli 2023 dan tanggal jatuh tempo akhir dari seluruh rangkaian kewajiban pembayaran utang murabahah ini ditetapkan jatuh pada tanggal 14 Juli 2028. Sistem pengembalian utang diatur melalui mekanisme angsuran bulanan. Ya, Tuan Baskara wajib membayar angsuran bulanan pertama sampai ke 59 dengan nominal tetap sebesar 2.626.700 rupiah setiap bulannya dan untuk angsuran bulan setelahnya yaitu bulan ke-60 dengan nominal yang sama yaitu sebesar 2.626.700 rupiah. Untuk jadwal pembayaran angsuran bulan pertama jatuh pada tanggal 14 Agustus 2023 dan untuk bulan-bulan selanjutnya pembayaran wajib dilakukan paling lambat tanggal 14 dan pada bulan yang bersangkutan, baik secara tunai maupun transfer dari akun tabungan koperasi Wadiah milik Tuan Baskara. Lalu apabila Tuan Baskara terlambat melakukan pembayaran dari jadwal yang disepakati, saya mencantumkan klausul denda pada pasal 7 Keses- sesuai kesepakatan para pihak di hadapan saya, denda keterlambatan sebesar 219 rupiah per hari untuk setiap keterlambatan. Dan untuk menjamin kelancaran dan kepatuhan hukum Tuan Baskara sebagai pihak kedua, akta ini memuat klausul penyerahan jaminan aset yang tidak bergerak secara sah milik beliau. Jaminan tersebut berupa sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 21800 garing Kelurahan Mojosongo dengan luas 200 meter persegi. Pengikatan jaminan ini disepakati di hadapan saya mencakup tanah tersebut berikut segala sesuatu yang berharga di atasnya. Hal ini mencakup bangunan serta seluruh turutannya, baik yang saat ini sudah berdiri maupun yang akan dibangun di kemudian hari. Untuk syarat pencairan, pembatasan dan klausul wan prestasi, saya juga merumuskan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh Tuan Baskara sebelum pihak koperasi mencairkan dana, seperti penyerahan permohonan pesanan 5 hari kerja sebelum realisasi, pembayaran biaya-biaya termasuk jasa notaris saya, serta penyerahan surat pengakuan hutang selama masa kontrak. Tuan Baskara dilarang melakukan tindakan hukum tertentu tanpa izin tertulis koperasi, seperti melakukan merger usaha, menjual aset utama, atau memindahkan lokasi barang jaminan. Untuk cedera janji, jika Tuan Baskara cedera janji, seperti memberikan dokumen yang tidak sah atau membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, atau tidak membayar angsuran 3 bulan berturut-turut, maka koperasi berhak mengeksekusi barang jaminannya sesuai klausul pasal 12 yang saya susun. Penyelesaian sengketa berat tersebut akan dibawa ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL untuk dilelang.
untuk menutup dan penandatanganan akta. Apabila timbul perbedaan penafsiran biasa, para pihak wajib mengedepankan musyawarah mufakat. Namun, jika jalan damai tidak tercapai, maka pihak memberikan kuasa penyelesaian sengketa hukum kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta. Dan akta ini ditutup, resmi ditutup dan ditandatangani di Surakarta pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal akta, dan prosesi pendandatanganan ini disaksikan oleh dua staf pegawai kantor saya, yaitu Nyonya Nadine dan Tuan Adrian, selaku saksi-saksi akta yang sah. Setelah saya membacakan seluruh akta ini secara utuh dan jelas tanpa ada yang terlewatkan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya sendiri selaku notaris menandatangani akta ini. Dokumen ini secara sah dijilid sebagai minuta akta tanpa adanya tambahan, coretan maupun penggantian apapun. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.